Kisah akan berfokus pada dua anggota gangster Filipina dan satu orang pria yang mereka baru saja berhasil meringkusnya. Bahkan dengan gestur yang sedikit meremehkan, mereka sempat mengkonfirmasi keberhasilan tersebut kepada kedua gangster yang akan datang sebentar lagi, sebelum akhirnya mereka pun sadar bahwa mengusik kehidupan pria ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan ya, kecerobohan itu berimbas pula terhadap rombongan si ketua gangster, di mana tak ada sedikit pun celah untuk mereka bisa menghindar, kecuali pria yang dikenal dengan nama panggilan Bang Tampan itu pun langsung menghabisi mereka tanpa diberi ampun. 오랜만이다. 지금부터 이걸로. Adegan beralih ke sebuah arena tinju ilegal dan kita pun diperkenalkan pada seorang anak muda berdarah campuran Korea Filipina bernama Marco. Ini orangnya yang dengan terpaksa ia mengambil resiko kehidupan cadas sekaligus menggantungkan nasibnya dari hasil bermain tinju. Bukan tanpa alasan, sisi kelam dari perceraian kedua orang tua Marco secara tidak langsung telah membuat masa depannya suram. Apalagi belakangan ini, dia yang berperan sebagai tulang punggung keluarga pun dituntut supaya mendapatkan uang banyak untuk biaya operasi ibunya. And take care yourself with that money. Terkait hal itu, esoknya Marco mendatangi sebuah panti tempat dulu ia dibesarkan yang pemiliknya bernama Kim. Ini orangnya, di mana untuk mengurangi beban pikiran itu Marco sangat mengharapkan uluran tangan dari sang ayah, sampai-sampai ia nekat merogoh acis celengan agar Kim membayar orang Korea untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini. Ya. Sesaat setelah Marco berada di sebuah bar dan sempat mencoba peruntungan dengan ikut taruhan bola, seorang bule pun datang menghampirinya dengan tawaran satu posisi pada sebuah proyek perampokan dengan imbalan 10% yang dijanjikan sudah cukup untuk memenuhi keperluan biaya operasi ibunya tersebut. Do you have a job that might interest you? Get about mommy's mates, huh? Harapan memperoleh keuntungan secara instan pun kandas setelah pemilik bar mengabari Marco jika tim yang dibelanya kalah telak. Maka dari itu, Marco pun terpaksa menempuh alternatif kedua, yakni menyetujui tawaran si bule dan langsung beraksi seperti yang telah diperintahkan. Tapi tiba-tiba di saat posisi Marco benar-benar terdesak, dia lantas menodongkan pistol yang tadi si bule berikan. Tapi setelah mengetahui jika magazin pistol itu tidak ada pelurunya, di situ pula Marco memastikan jika misi ini ternyata hanya sebuah jebakan. Beruntung Marco masih ditangtayungin berkat kepedulian seorang gadis Korea yang nyaris saja menabraknya. 일단 병원부터 먼저 Tak lama setelah Marco selesai diperiksa plus mendapat amplop panyecep dari gadis tadi, Kim memanggil Marco untuk mengembalikan duit pahit yang diberikan kemarin sekaligus menyampaikan kabar baik soal ayah Marco yang ternyata sedang mencarinya. Dan hal ini merupakan suatu keberuntungan di tengah kebiasaan pria-pria Korea yang mohon maaf kebanyakan suka cosleo saja. 내 아버지가 그냥 치마 뿌려놓고 튀어버리면 그냥 그걸. 그리고 Singkat cerita, seorang pengacara yang mewakili ayah Marco pun datang. Diketahui jika sang ayah merupakan seorang pengusaha paling sukses di Korea, namun karena kondisinya sekarang sedang sakit berat, maka saat itu pun Marco diminta bersiap-siap untuk pergi ke sana atas jaminan bahwa semua ini adalah demi kesehatan ibunya juga. 안 되는 게 없다니까. 바로 해결해 주실 거야. Di sisi lain diperlihatkan postingan berita terkait skandal perebutan hak waris PT Alim Jong Group yang dalam hal ini tertuju pada seseorang bernama Han. Ini bebenguknya di mana Han yang berambisi menjadi asobah atas aset perusahaan tersebut tak ingin ayahnya mati dulu. Terlebih Marco yang merupakan anak bungsu dari keluarga ini masih sedang dalam perjalanan. 좋죠. Kembali pada Marco, di mana penerbangan pesawat kelas bisnis membuat dia yang terlihat dusun ini tak bisa tidur, apalagi ketika ia dikejutkan oleh kemunculan Bang Tampan yang tiba-tiba membisikkan terkait rencana terselubung di balik penjemputan dirinya. Namun Marco sama sekali tak merespon bisikan pria yang belum dikenalinya ini.
Setibanya di bandara, sekelompok pria langsung menjemput kedatangan rombongan pak pengacara yang lantas membawa Marco pergi. Namun di situ lagi-lagi terlihat penampakan Bang Tampan yang sampai sejauh ini masih belum diketahui apa misi yang sedang dijalankannya. Ketika pagi masih carang-cangtihang, Han yang lelagetnya semakin mirip kepala gangster ini terlihat sudah berada di sebuah sampalan pinggir hutan di mana bermula dari pemberitaan yang dinilai telah menyudutkan dirinya tersebut, maka dua karyawan perusahaan yang divonis terlibat pun dihukumnya dengan begitu kejam dan brutal. Di saat yang sama, mobil pak pengacara masih dalam perjalanan dan akan segera sampai di tempat tujuan. Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba mendapat kejutan dari pengendara lain yang ternyata adalah Bang Tampan yang baru dianggap sebagai ancaman serius ketika dia perlahan mulai menodongkan senjatanya dan... Ya, semua yang berada di dalam mobil terluka parah akibat benturan keras. Bahkan satu persatu dari mereka pun lantas dihabisi kecuali Marco. Jadi wajar saja jika info terkait situasi ini telah membuat Han naik pitam. Apalagi ketika si Tampan berani-beraninya menggertak dia dengan meminta uang 10 juta dolar sebagai tebusan. Di balik keheranan Marco tentang sosok Bang Tampan dan semua hal aneh yang telah dilakukannya, maka singkat saja dia mempertegas lagi apa yang dibisikannya semalam bahwa kepergian Marco ke Korea sejatinya adalah untuk dibunuh. Hal ini semakin menambah ketakutan Marco dan justru mengira dia adalah seorang psikopat. 괜히 벤치벤치 하는 게 아니야. 그 쉽지 않을걸? Dengan segenap tenaga yang masih tersisa, Marco terus berusaha lari dari kejaran Bang Tampan yang seperti tak mau membiarkannya lolos, hingga pada suatu posisi di mana faktor kelelahan fisik telah membuat Bang Tampan hampir berhasil mendapatkan targetnya. Andai saja Marco tak berani mengambil keputusan nekat seperti ini. Dan ya, pada akhirnya Bang Tampan memilih untuk menghentikan dulu pengejaran tersebut hanya karena tak ingin gerimis hujan yang turun kala itu kemudian merusak penampilan dan reputasi dia sebagai seorang profesional. Di sisi lain masih terlihat raut wajah kekecewaan dari Han, namun terlepas dari situasi yang ada, dia tetap fokus dan optimis dengan apa yang telah direncanakan. Artinya, dia tetap harus bisa membawa Marco ke tempat ini walau bagaimanapun caranya. Sementara itu, Marco berusaha menghubungi kontak pada kartu nama yang pengacara berikan di awal dan seorang wanita tak dikenal pun sempat merespon panggilannya, namun kedatangan Bang Tampan di sana memaksa Marco kembali turun ke jalan untuk melanjutkan pelarian. Pergerakan Marco saat ini bisa dibilang cukup merepotkan, terlebih lagi ketika ia sempat mendaratkan sebuah pukulan tinju di babangus Bang Tampan sebelum akhirnya ia berhasil dibawa pergi oleh wanita yang tadi mengangkat teleponnya, di mana wanita tersebut ternyata adalah si gadis Korea bernama Lee Sung yang dulu pernah menyelamatkannya juga. Secara tak sengaja di perjalanan, Lee Sung berpapasan dengan rombongan Han yang terkaget-kaget melihat Marco bersama orang yang justru bukan partner bisnisnya. Dan ketika baru saja mau tancap gas untuk berebut Marco, tiba-tiba Lee Sung membalikkan arah mobilnya sehingga kesempatan terbaik mereka pun diambil alih oleh Bang Tampan yang muncul belakangan. Yang tercepat tidak selalu menjamin untuk hasil yang tepat. Hal itu terbukti ketika sedikit kecerobohan yang Bang Tampan lakukan hampir berbuah malapetaka besar, yang dengan ini setidaknya Lee Sung bisa membelokkan arah mobilnya ke dalam hutan, sekaligus dijadikan momen untuk membeberkan tujuan misinya kepada Marco. 아버지는? 심장이 안 좋다지 않아? 대학도 여러 개 있고 큰 병원도 엄청 그냥 딱 여기까지 왔으면 너도 참 행운아. Sampai di sini baru dipahami bahwa demi menjadi pewaris tunggal aset perusahaan PT Alim Zong Group, Han sampai begitu tega berencana untuk mentransplantasi jantung ayah dengan cara mengorbankan adiknya sendiri hanya karena Marco seorang kopino atau blasteran Korea Filipina yang tak berguna. 그래서 네가 필요한 거야. 이제 좀 이해가 돼. 네 아버지랑 형은 지금
Adapun peran Lee Sung tak lain adalah seorang pembunuh bayaran dari pihak lain, di mana Marco juga ternyata sedang mencari target pembunuhan oleh adik tiri Han bernama Ga Yung. Ini orangnya yang di saat Lee Sung hendak menjalankan tugas tersebut tiba-tiba digagalkan oleh kedatangan Bang Tampan yang bahkan berhasil membunuhnya pada saat itu juga. Di sisi lain, Marco berhasil kabur meski dengan kondisi kaki yang sudah mulai terpincang-pincang. Namun sungguh disayangkan, dia justru ditemukan oleh Han dan rombongannya. Dan yang tak habis pikir, Ga Yung yang merasa misinya telah gagal pun ikut menyambut kedatangan Marco dengan kalimat-kalimat penghinaan. 능력 좋아? 이 잡종새끼 좀 이렇게 하나같이 내 인생에 도움이. Tanpa buang-buang waktu lagi, Han langsung menginstruksikan para dokter bedah untuk bergerak cepat. Sementara Marco yang sudah paham dengan semua rencana ini seketika berontak. Dan setelah satu suntikan obat bius berhasil ditancapkan, maka praktek transplantasi jantung pun akhirnya dimulai. 9 jam waktu yang dibutuhkan cukup untuk Han beristirahat sejenak sambil menunggu prosesnya. Namun baru selang beberapa menit sejak tahap pembiusan, suasana di ruang operasi mendadak paciweh karena suntikan tadi seolah tak mempan untuk membius Marco, yang ketika mereka hendak melakukan pembiusan ulang, tiba-tiba ya, salah satu dari petugas bedah ini ternyata adalah Bang Tampan yang diam-diam telah menukarkan obat pada pembiusan pertama, sedangkan obat yang asli justru dia gunakan untuk menojo semua petugas yang ada di sana sampai tak ada seorang pun mereka yang berhasil lolos dari tojosannya. Sesaat setelah Marco sudah kembali siuman, dia berusaha meyakinkan bahwa sosok aki-aki yang terbaring di sampingnya ini adalah ayahnya, sebab andai pun benar dia orangnya tentu akan lebih peduli dan kasih sayang, bahkan mustahil sampai repot-repot mencari Marco jika hanya untuk dikorbankan. Di sisi lain, ternyata Han sudah mengetahui situasi tersebut, maka dengan kawalan puluhan anggota gengnya, dia langsung mendatangi ruangan operasi di mana Bang Tampan dan Marco masih berada di sana. Namun dengan satu trik cerdik yang diterapkan pada Bang Tampan, seketika Han terfokus pada keselamatan nyawa Marco, meski untuk mendapatkannya harus disertai uang tebusan. Intinya, Han tak punya pilihan lain kecuali harus mentransfer uang 10 juta dolar tersebut ke rekening yang Marco tunjukkan. Namun di saat transaksi hendak dilakukan, dari sisi lain terlihat Ga Yung yang akhirnya memilih untuk mengeksekusi Marco dengan tangannya sendiri, dan inilah yang terjadi. Ya, tak hanya Bang Tampan yang hampir nangis-nangis karena luka tembak di kakinya, melainkan ternyata ada satu peluru lagi yang juga menyasar ke tubuh si ayah dan membuat Han begitu murka. Beruntung dengan sigap Bang Tampan memposisikan Marco sebagai sandera, yang dengan situasi ini lagi-lagi Han mau tidak mau harus kembali melanjutkan transaksinya. 이따 총질한 건 니들이다, 내가 아니라. Alhasil uang 10 juta dolar pun selesai dikirimkan tanpa dianjuk sepeser pun, yang artinya Marco sudah menjadi milik Han seutuhnya. Tapi dibalik itu, rupanya Han akan mati berdiri jika harus kehilangan banyak uang dengan semudah itu. Maka semua anak buah pun disiapkan untuk menghabisi Bang Tampan saat itu juga. Stop. Puluhan gangster bersenjata tentu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Bang Tampan yang hanya seorang diri. Namun tidak semudah itu Perguso, karena kalian belum nyaho jikalau Bang Tampan ini sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional yang caduk mundur pantang menyerah dan... Babangak! Setelah Han berikut sejumlah anggota gengnya berhasil dibantai habis-habisan, Bang Tampan lantas mengajak Marco segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi rupa-rupanya di sana masih tersisa Ga Yung dengan sifatnya yang bantangul alias keras bapatok, sehingga Bang Tampan pun akhirnya menjelaskan bahwa Marco sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik internal keluarga Ga Yung. 네 아버지 재산은 이제 다 네 거라고. 네가 말했나?
Nah, sebenarnya yang tahu masalah ini hanya Lisung dan Bang Tampan saja, di mana konon mereka telah dibayar mahal demi mendapatkan seorang remaja untuk transplantasi jantung tersebut, yang dalam hal ini Bang Tampan meminta bantuan Kim, dan Kim memilih Marco karena selain berlatar belakang seorang kopino, Marco juga dianggap yang paling cerdas dan tahan banting. Penjelasan ini yakin membuat Marco sangat-sangat kecewa, bagaimana tidak, dia yang bisa dibilang masih lehoan atau ingusan, tahu-taunya telah melibatkan pada sebuah proyek beresiko tinggi. Namun di sisi lain, ternyata 10 juta dolar tersebut secara diam-diam telah digunakan Kim untuk merenovasi panti asuhannya sekaligus membiayai operasi ibunya Marco. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke Filipina. Di sela-sela waktu sambil menunggu proses pemulihan sang ibu pasca operasi, Marco sempat ditawari Bang Tampan untuk mencari sosok ayah Koreanya yang asli. Namun dengan tegas, Marco pun menjawab bahwa kali ini dia sudah cukup trauma dan tak mau mendengar tentang sosok itu lagi. 야, 나 지금 시간이 별로 없어. Tamat ending yang cukup membagongkan.